Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibaca ya. Kita baca lagi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita Recording in progress. Alhamdulillah, kita langsung aja masuk membaca Al-Quran. Bu Marlinawati, dokter ya, Bu Dokter ya yang baca hari ini. Ya, betul Pak Ustaz. Monggo silakan langsung aja baca dulu. Monggo Bu Marlina. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ibrahim ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Ya, alhamdulillah. Monggo terjemahannya, masya Allah. Allahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki,
dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Marlinawati ya, bacaannya sudah bagus sekali menurut saya ya. Jadi bagus sudah ya, lagunya juga enak didengar. Di samping bacaannya benar, lagunya itu enak. Jadi kadang-kadang kita itu kalau lagu-lagu itu kan karunia Allah ya. Ya saya ngotot-ngotot aja tidak bisa kita lagunya lagunya balik lagi. Kalau mendengarkan itu seolah-olah saya bisa baca tapi ya nggak bisa lagi. Baiklah, nah mari kita kaji ini. Surat Ibrahim ini isinya luar biasa sekali. Nanti kalau kita suatu saat kita baca tafsirnya surat Ibrahim ini, di awal-awal sudah menunjukkan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana ini tujuannya adalah untuk ya, mengeluarkan atau untuk menghilangkan kekafiran, kesyirikan, kebodohan, kejahilan, menuju kepada cahaya yang terang benderang, maksudnya kepada tauhid, kepada ilmu, dan tidak kepada kejahilan. Ya. Jadi alif, lam, ra, ini 3 huruf ilmu qata'ah seperti ini. Kita tidak menerjemahkan, meskipun ada beberapa banyak ulama yang mencoba menerjemahkan, karena setiap ayat Al-Quran adalah mempunyai arti. Namun, kebanyakan para ahli tafsir mengatakan kita serahkan kepada Allah. Kitab ini, yaitu kitab Al-Quran ini, unzila ilaika, diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, yaitu Al-Quran diturunkan kepadamu, tujuannya litukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia, untuk menghilangkan belenggu manusia, minadz zulumati, dari kebodohan, dari kegelapan, dari kesyirikan, ila nur, kepada ilmu, kepada keimanan, ya, dan kepada kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Asalnya itu syirik, menjadi bertauhid, asalnya jahil, bodoh, menjadi berilmu. Ya. Karena kegelapan itu orang-orang yang syirik, munafik, kafir, bermaksiat itu semua dijuluki orang-orang yang dalam kegelapan. Sedangkan nur, cahaya, itu adalah ilmu juga, terang benderang, ajaran-ajaran agama kita. Jadi kalau orang sudah belajar Al-Quran, mestinya tidak lagi bodoh. Ya, karena Al-Quran itu anzalnahu bi ilmi. Ya, aku turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Diturunkan dengan ilmunya Allah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, mencari ilmunya Allah, maka jangan cepat-cepat kita alon-alon saja. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, akulah yang akan mengumpulkan di dadamu dan menjadikan kamu paham dengan Al-Quran. Summa inna alaina bayanah, aku yang akan memberikan kemampuan kamu untuk membayan, untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran itu. Baik. Jadi Al-Quran fungsinya yang jelas adalah untuk membimbing manusia yang masih bodoh, nggak ngerti Allah, nggak ngerti Tuhannya, kesyirikan, menuju kepada ketauhidan kepada Allah. Ya, biasanya melarung sesaji. Ini ternyata kalau dijelaskan nggak ngerti dia maksudnya. Untuk apa? Bersyukur kepada pencipta, pemberi rezeki. Caranya salah. Nah, akhirnya apa? Bersyukurnya kepada Nyi Loro Kidul, kepada apa? Penunggu sungai, ada apa yang lain. Akhirnya jadilah kesyirikan. Nah, Al-Quran inilah yang akan menjelaskan. Ya, nur. Biizni Rabbihim, dengan izin Rabbnya, dengan takdirnya, orang yang belajar Al-Quran akan menjadi orang yang berilmu. Ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Tentunya kalau jalannya Allah yang kita ikuti, pasti jalan itu jalan yang benar. Ya. Allahilladzi, dialah Allah zat yang ya lahu ma fis samawati, miliknya apa saja yang di langit. Jadi apa saja yang di langit itu ciptaannya dan miliknya. Maka dari itu dikelola oleh Allah sendirian, menciptakan sendirian, kemudian Allah Ta'ala kelola sendirian, dan Allah tidak merasa ngantuk atau tidak merasa tidur, tidak pernah capek ya, wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim.
ya, dalam memelihara keduanya langit dan bumi, tidak pernah ngantuk, tidak pernah capek. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma fil ard, ya, wailun dan celakalah, ya, lil kafirina, bagi orang-orang yang mengingkari kebesaran keagungan Allah, tidak mau menerima Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulnya. Itu orang-orang kafir, ya. Dan Allah Ta'ala sudah ngecap di sini, celakalah bagi orang-orang kafir. Siapa mereka? Namanya tidak disebutkan. Pokoknya semua yang kafir kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Nabi yang diutusnya, itu namanya kafir, itu celaka pasti, ya. Kenapa? Karena akan mendapat siksa min azabis syadid, jadi siksa yang sangat keras dan sangat pedih, ya. Siksa dari Allah. Ini diingatkan kita masih hidup. Jadi jangan sampai kita nanti menyesal setelah kita mati. Karena tidak ada gunanya penyesalan itu, ya. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau saya jadi tanah saja. Saking menyesalnya, kenapa dulu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa orang yang disebut orang kafir di dalam ayat ini, ya? Ayat ini kadang-kadang Al-Qur'an itu memang apa? Terjemahan tafsirnya itu langsung, ya. Ini dari ayat di atas ditafsirkan ya di bawahnya. Siapa yang disebut oleh Allah Ta'ala yang celaka itu, ya, orang kafir celaka itu, yaitu alladzina, orang-orang yang yastakhibunal hayatad dunya, ya, orang yang lebih mencintai kehidupan dunia. Hidupnya itu hanya untuk mencari dunia, mengumpul-ngumpulkan, dan tidak pernah dipikirkan untuk keluar zakatnya. Ya, kata Pak Azwar, nggak dikumpul gitu. Ya, takutlah kalau kamu hanya mengumpulkan harta, tidak dikeluarkan zakatnya, karena barang yang kita kumpulkan, emas dan perak itu nanti akan dipanaskan di api neraka jahanam, kemudian ditempelkan di dalam keningnya, ya, kemudian punggungnya dan lambungnya. Sambil dikatakan, inilah harta yang kamu kumpul-kumpulkan dulu tatkala di dunia. Jadi alladzina yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Tidak dipikir, yang penting wis sugih, duitku akeh, ya, tidak mau peduli dengan orang lain. Kemudian Allah menjelaskan ini, wasasuduna, dan mereka itu berusaha keras, ya, menghalangi manusia ansabilillah, dari jalan Allah, ya. Ada orang mau ada pengajian dilarang. Mungkin di negara kita itu enak, bebas. Dan di negara lain itu kadang-kadang dulu Turki itu adzan saja tidak boleh pakai adzan yang diajarkan Nabi. Adzannya bahasa Turki sendiri, ya. Nah ini, ya, memang jenis-jenis orang kafir yang menghalang-halangi di jalan Allah itu banyak, ya. Tidak boleh ikut kajian, tidak boleh menerangkan, ya, hadis, tidak boleh hadis-hadis sahih itu tidak boleh diterangkan. Dulu di zaman Belanda itu, ya, ada di Ampel itu seorang ulama yang sering menerangkan Al-Quran, itu didatangi oleh Belanda, boleh menerangkan Al-Quran, kalau menerangkan fikih-fikih saja, jangan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini nanti bersatu, gampang disatukan dengan Al-Quran. Kalau fikih itu berpecah belah. Karena pahamnya macam-macam, akhirnya merasa dirinya paling benar. Nah ini akhirnya gampang, ya, si Belanda itu menguasai bangsa kita. Tapi kalau bertauhid, belajar Al-Quran, mengerti Al-Quran, nggak gampang digelincirkan dan tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena didikan Al-Quran ya memang seperti itu, ya. Maka disebutkan pada ayat ini, wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, dan mengharapkan jalan itu bengkok, tidak lagi menuju kepada tauhid, kepada Allah, ya, kepada yang mengurus dunia, urusan yang tidak diperintahkan dalam agama itu dibahas mendetail, ya. Kalau urusan-urusan yang penting tidak dibahas. Itu jalan yang bengkok. Ulaika, mereka itulah fi dhalalim ba'id, orang yang dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Sudah diajak kafir, menghalang-halangi orang lain yang akan menempuh jalan yang lurus. Jadi besok di akhirat itu, siksanya di neraka itu, ada orang yang menghalang-halangi, itu siksa berlipat-lipat, ya, dibanding dengan yang dihalang-halangi. Bahkan mereka yang mengikuti itu nanti akan protes kepada yang diikuti. Ya, protesnya apa? Ya, minta diringankan siksanya itu, ternyata tatkala aku jadi pengikutmu, ini hasilnya masuk neraka.
Maka dapatkah kau meringankan siksa ini meskipun barang sejenak saja, ya? Mereka tatkala diminta pertanggungjawaban itu, apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, lau hadanallahi. Seandainya Allah itu memberi petunjuk kepadaku, lah hadainakum, kamu dapat petunjuk. Sekarang ternyata saya ajarkan itu salah. Sawaun alaina. Sama saja kami ini, ya. Kamu dengan saya sama, ya. Ajazina, apakah kita mengeluh, amsobarna, atau tetap sabar di dalam neraka itu, malana mimahis, kami tidak akan pernah bisa keluar dari neraka ini. Ini surat Ibrahim ayat yang ke-21. Nanti silakan di sana baca itu. Ada juga di dalam surat nomor 40 ayat yang ke-47, ya. Sama saja. Mau nanti juga surat Al-A'raf 38, 39 dan seterusnya itu ya menerangkan hal seperti itu, ya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya itu Allah menjelaskan setiap rasul itu diturunkan oleh Allah kepada kaumnya dengan bahasa kaum itu sendiri. Sehingga mudah sekali dipahami. Seperti Rasulullah diutus di kaumnya, kaum bangsa Arab, bahasanya Arab. Ya. Maka dari itu bukan berarti nanti bahasanya Allah itu bahasa Arab sehingga misalnya orang Indramayu itu tidak ngerti, ya, tatkala nanti ditanya oleh Allah karena pertanyaannya bahasa Arab, dulu nggak belajar bahasa Arab, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi besok semua dijadikan mengerti apa yang ditanyakan kepada mereka itu ngerti. Tapi mereka memang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul itu ila, ya, kecuali bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, ya. Ini semua rasul seperti itu. Apa tujuannya? Liyubayyinna lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, ya, tentang syariat, tentang tauhid, tentang yang lain, untuk supaya mereka dijelaskan tentang tauhid, liyubayyinna lahum, ya. Tatkala mereka mendapat penjelasan itu, ada yang menerima Rasul, ada yang menolak Rasul, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman di ujungnya itu, fayudhirullahu, maka Allah menyesatkan mayyasha, siapa yang dikehendaki, wayahdi, dan dia akan memberi petunjuk mayyasha, siapa yang dikehendaki. Artinya mereka yang menolak ajaran Rasul pasti tersesat, dan yang mau menerima dan petunjuk yang dari Rasul pasti mendapat petunjuk. Itu maksudnya ayat ini. Wawal azizul hakim, dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi sebenarnya jadi kafir, jadi mukmin itu pilihan. Jadi kalau kita sampai jadi orang kafir, itu memang pilihan kita ingin jadi orang kafir. Jadi bukan dikafir-kafirkan, mau belajar kemudian kafir karena takdirmu kafir, bukan begitu. Ya, inilah supaya kita tahu bahwa di dunia jadi mau jadi kafir dan mukmin itu pilihan kita sendiri. Silakan kita mau kafir, silakan kamu jadi mukmin. Famang sya'afal yu'min, famang sya'afal yakfur. Kalau kamu ingin jadi orang mukmin silakan, jadi orang kafir silakan. Allah enggak keberatan. Dua-duanya sudah ada tempatnya. Orang mukmin di surga, orang kafir di neraka, ya. Kalau sudah di neraka, ya, dimasukkan ke dalamnya. Ulama natijat juluduhum, setiap kali kulit mereka mengelupas, badalnahum juludan ghairaha, maka kulit itu diganti kulit yang baru, liyadzuqu azab, supaya bisa merasakan betapa pedihnya siksa yang diberikan oleh Allah. Jadi ini dari ayat itu ya disebutkan bahwa ternyata yang menyebabkan sakit itu kulit, ya, kulit itu sampai 3 lapis, ya, dalam ini lapisan pertama, kedua sampai ketiga masih sakit, berikutnya tadi sudah tidak sakit. Baiklah, ya, ini sedikit Al-Quran. Jadi senantiasa kita baca entah 1 atau 2 ayat, kita baca. Maka sekarang kita lanjutkan kepada fikih sunnah Sayyid Sabiq. Ya. Ini biasanya, Pak Tama punya nggak bukunya jilid 2? Halo, Pak Tomo? Ada, Ustaz. Ada, Sholat zuhur ya, Ustaz? Ya, sholat Halo, zuhur. ya? Sholat zuhur ya? Ya, sholat zuhur sebentar, ya. Saya terangkan dulu sebelumnya. Saya sudah menerangkan kemarin itu di kitab sebelumnya ini tentang satu, ya. Ada sholat sunnah itu, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang namanya muqayyad. Sholat mutlak itu adalah kita sholat sunnah, ya, pokoknya sholat. Berapa? 3 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 rakaat salam, ya.
itu semuanya ya. Jadi setelah itu boleh saja kita namanya sholat mutlak ya. Jadi kalau pokoknya jangan satu rakaat salam ya, selainnya itu 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada sholat sunnah muqayyad. Sholat muqayyad itu sholat sunnah yang ada kaitannya keterkaitan dengan sesuatu, baik waktu maupun keadaan. Misalnya tentang ya sholat rawatib yang akan kita bicarakan ini. Nah, sholat rawatib itu muqayyad karena mengikuti sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Dikerjakan karena dia baru saja mengerjakan sholat fardu atau sebelum mengerjakan sholat fardu. Namanya sholat muqayyad. Ya, ada syaratnya. Tidak boleh kita mengerjakan tanpa ada sebab itu. Itu namanya muqayyad. Demikian juga sholat malam, sholat duha, ya. Tetapi kalau kita umpamanya masuk ke masjid, kemudian hari Jumat sambil menunggu khatib itu kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu sholat mutlak atau sholat idhar itu boleh saja kita kerjakan. Ya, baik kita lanjut. Monggo Pak Tomo dibaca sunat duhur. Sholat sunnah duhur. Dalam sholat sunnah duhur itu banyak keterangan mengenai rakaatnya. Ada yang mengatakan 4, 6, atau 8. Jelasnya demikian. Jadi sholat sunat duhur, ini rawatibnya itu dalam hadis-hadis yang dipaparkan, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli hadis itu, ternyata sholat duhur itu sunnahnya ada 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 8 rakaat. Kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan sunat fajar. Itu luar biasa sekali. Maka kalau kita sudah mengerti, jangan ditinggalkan. Kita kerjakan itu namanya mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ya. Jadi sunat rawatib yang nanti sudah diterangkan itu setelah mengerti, jangan berhenti kepada mengerti saja. Diamalkan. Percuma saja kita mengerti, tapi kita tidak mengamalkan. Maka itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Dan bahayanya luar biasa ilmu yang tidak bermanfaat itu. Monggo Pak, yang meriwayatkan yang meriwayatkan 4 rakaat. Dari Ibnu Umar katanya, saya ingat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 10 rakaat sunnah rawatib, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya pula, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi ini yang dari Ibnu Umar. Ya, jadi Ibnu Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab. Ini senantiasa ingin mengetahui bagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi, sehingga sampai kalau dia Rasulullah berkendaraan kemudian pada satu tempat itu muter kendaraannya, maka dia bisa menirukan. Saking dia ingin mencontoh Nabi setepat mungkin gitu ya. Nah, ini dari Ibnu Umar katanya, ini ngomong di Ibnu Umar ini, hafidtu ya, aku hafal ya, aku ingat minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dari bersumber dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, asra rakaatin, ya, ada 10 rakaat ya, yang dikerjakan sholat rawatib itu Nabi kita mengerjakan sehari semalam, itu mulai duhur sampai duhur lagi. Ya, itu adalah 10 rakaat maksudnya itu. Ya. Rakaat ini qabla duhri, ada 2 rakaat sebelum duhur. Ya. Wa rakaat ini ba'da 2 rakaat lagi setelahnya. Ya. Kemudian wa rakaat ini ba'da maghribi, ya, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di rumahnya. Jadi kalau sholat Nabi kita di rumahnya. Wa rakaat ini dan 2 rakaat lagi ba'dal isya'i fi baitihi, juga 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Jadi yang riwayat dari Ibnu Umar itu sholat ba'da maghrib dan ba'da isya itu di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh tidak disebutkan apakah dia di rumah atau di masjid di hadis ini. Karena di dalam hadis itu banyak yang meriwayatkan, sehingga nanti disimpulkan setiap sahabat itu meriwayatkan sesuai dengan yang dilihatnya. Ya. Tapi ini bukan sabda Nabi, itu riwayat dari sahabat.
yang melihat bahwa Nabi itu sholat rawatibnya 10 rakaat. Ya. Di antaranya tadi yang ba'da ba'da maghrib dan ba'da isya itu dikerjakan di rumah. Lainnya tidak disebutkan apakah di rumah atau di masjid. Tetapi karena ada hadis yang lain menjelaskan sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah kecuali sholat fardu. Sehingga kalau kita mau sholat sunnah itu sebaik-baiknya di rumah. Itu bukan berarti sholat di masjid tidak sah. Tapi kalau ingin terbaik adalah sholat di rumah. Karena sholat-sholat sunnah yang dikerjakan di rumah akan terbebas dari riya, ya, riya, sum'ah, ya, ujub, ya itu, ya, riya itu pengen dilihat orang, amalnya banyak, ya, sum'ah ingin terkenal didengar, ya supaya viral, ya, ujub mengagumi dirinya banyak setelah berbuat baik. Itu yang pertama, yang dari Abdullah, ya, dari Umar, dari siapa itu? Ibnu Umar, ya, putranya Umar bin Khattab. Monggo hadis berikutnya Pak, kedua. Dari Mughirah bin Sulaiman katanya, saya mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ini tidak diterangkan dari kedua ini bahwa setelah maghrib dan setelah isya itu dikerjakan di rumah. Ya, ini sesuai dengan apa yang didengarkan dan diriwayatkan sendiri. Ini bukan berarti bertentangan antara dua hadis ini yang diketahui Ibnu Umar itu di masjid. Sedang ini tidak mengetahui, berita saja dari orang lain bahwa Rasulullah mengerjakan 10 rakaat. Nah 10 rakaat itu yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya. Tadi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tidak diterangkan bahwa itu dikerjakan di rumah. Tapi kalau kembali mengacu kepada hadis itu sebaik-baiknya sholat adalah di rumah kecuali sholat fardu, maka semua sholat yang paling utama dikerjakan di rumah. Nah, tapi kalau kita khawatir daripada nanti ketinggalan takbirnya imam, atau mungkin kalau kita kerjakan sholat itu di masjid ketinggalan sampai masbuk, ya maka dikerjakan di masjid karena yang fardu itu lebih diutamakan. Yang kedua, monggo Pak. 2. Yang meriwayatkan 6 rakaat. Dari Abdullah bin Syaqiq katanya, saya bertanya kepada Aisyah perihal sholat Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersolat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ya, jadi di penglihatan Siti Aisyah, kalau tadi hanya diterangkan bahwa sholatnya itu 2 rakaat ya sebelum zuhur, 1 rakaat sebelum zuhur, 1 rakaat sesudahnya. Ini Siti Aisyah tahu karena dia yang mengamati bagaimana Rasulullah sholat rawatib ini, ya. Sa'altu, aku bertanya, ini dari Abdullah bin Syaqiq, ya. Sa'altu, aku bertanya Aisyah kepada Siti Aisyah an sholat Rasulullah SAW, tentang sholat rawatibnya Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sholat, maka dia menjelaskan Siti Aisyah ini karena yusolli qoblal zuhri arba'an. Adalah Rasulullah itu kalau sholat sebelum zuhur 4 rakaat, wasnataini, dan 2 rakaat ba'da setelah sholat zuhur itu. Jadi begitu, ya. Menurut yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Apa bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar? Tidak, ya. Dengan sakit juga tidak. Karena inilah yang dilihat Siti Aisyah dan tadi yang dilihat oleh sahabat Ibnu Umar, ya. Atau bukan bisa jadi sekali waktu mengerjakan 4 rakaat, sekali waktu mengerjakan 2 rakaat. Itu kadang-kadang pemahaman hadis seperti itu. Jadi tidak bertentangan. Terus Pak. Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolat dalam sehari-harinya 12 rakaat, maka dibangunlah untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya,
2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ya, jadi itu yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah ya binti Abu Sufyan. Ummu Habibah itu istri Nabi. Jadi setelah Abu Sufyan itu masuk Islam ya, putrinya itu dinikah oleh Nabi ya. Dia cerita ya bahwa man sholat fi yaumin barang barang siapa yang sholat fi yaumin wa lailatin sehari semalam asnata asyarah atau asyarata barang siapa yang sehari semalam itu sholat 12 rakaat ya bunyalahu baitun dibangunkan baginya rumah fil jannah di surga. Jadi 12 rakaat itu bukan sia-sia. Itu yang menyebabkan mereka masuk surga, dan di surga itu ada rumah yang khusus ya, rumah yang sangat indah yang tidak pernah ia miliki tatkala di dunia. Siapapun meskipun orang paling kaya sekalipun ini. Ya. Yaitu kerinciannya adalah kata Ummu Habibah ini arba'an 4 qoblal duhri 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha dan 2 rakaat setelahnya ya. Wa raka'ataini ba'da maghrib 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'da isya 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri ya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh 12 rakaat. Jadi kalau bisa kita ya boleh mengambil yang pertama, yang kedua juga boleh, tidak masalah. Tapi enaknya kalau kita milih tentunya ya pilih aja yang 12. Hanya saja 12 itu 12 rakaat harus istiqomahnya itu yang berat ya, yang istiqomah. Kalau sekali aja sampai kita dipanggil Allah ya, kita tetap mengerjakan 4 ya rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Meskipun kita dalam kondisi apapun kita ini, kecuali musafir dan kita sedang sakit. Karena orang musafir dan orang yang sakit itu akan ditulis amalan-amalan seperti apa biasanya mereka mengamalkan. Itu keuntungannya. Monggo teruskan Pak Tomo. 3. Yang meriwayatkan 8 rakaat. Dari Ummu Habibah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat pula sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya dari api neraka. Ya, ini siapa ditawari sama Nabi itu, siapa yang mampu kepingin ya, dianya terbebas dari sentuhan api neraka, ini sholatlah 4 rakaat sebelum zuhur dan kemudian sholat lagi 2 rakaat setelahnya. Mang sholat arba'an, barang siapa sholat 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur, wa arba'an dan 4 rakaat lagi ba'da setelah zuhur, haramallahu, Allah telah mengharamkan lahmahu, dagingnya alanar atas api neraka. Jadi tidak tersentuh api neraka ya. Kelihatannya memang ringan, tapi istiqomahnya ya itu yang kadang-kadang berat. Nah ini kita punya ilmu. Paling tidak kalau kita mengerjakan itu ada suatu keyakinan yang kita berharap kepada Allah tentang janji-janji yang dijanjikan Allah. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. 4 rakaat sebelumnya tentunya kalau sholat itu jangan ya banter-banteran gitu. Sehingga kita seakan-akan perlombaan ya. Jadi kita rasakan sholat itu sehingga terasa betul. Monggo Pak teruskan. 4. Keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa ia bersolat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian sewaktu dia ditanya, mengapa Anda selalu mengerjakan salat sunnah ini? Ia menjawab, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakannya. Lalu saya pun bertanya seperti itu, dan beliau menjawab, sesungguhnya ada suatu saat di mana semua pintu langit dibuka. Maka saya ingin sekali bahwa dalam saat itu ada suatu amal kebaikanku yang naik ke sana. Ya, yang diterima oleh Allah Ta'ala itu alasan kenapa Nabi senantiasa mengerjakan 4 rakaat ya sebelum zuhur ya. Dikerjakan terus-menerus ya. Inaha karena saatun ada satu saat tuftahu yang dibukakan fiha
bersama di dalamnya itu pintu-pintu langit untuk menerima amal hambanya itu. Fa ahbabtu, maka aku senang ayal tafi'a, ya, akan diangkat, ya, li untukku fiha di dalamnya amalun, satu amal solihun yang soleh. Jadi saya kepingin ada amal soleh yang naik diterima oleh Allah, ya, paling tidak di waktu sholat 4 rakaat di waktu duhur. Sholat itu kalau amal seorang hamba diterima oleh Allah, itu berarti orang itu sudah dianggap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita sholat itu seandainya kita sholat malam misalnya 11 rakaat atau yang 13 rakaat, ada kita yakin 2 rakaat saja diterima oleh Allah, maka kita sudah tidak perlu khawatir lagi bahwa kita akan selamatnya, selamat dari ancaman yang mengerikan itu besok di akhirat. Diterima saja 2 rakaat. Maka dari itu kalau kita sholat misalnya 4 rakaat itu atau 11 rakaat bukan berarti apa, tapi mohon kepada Allah ada amalan yang diterima minimal 2 rakaat. Al-Ghifri kalau 11 rakaat diterima semuanya oleh Allah Ta'ala. Karena kita beramal terus ikhlas semata-mata karena Allah. Terus hadis berikutnya. Dari Aisyah katanya, Rasulullah SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum fajar, walau dalam keadaan bagaimanapun. Waduh, ya, ini kalau sudah seperti ini berarti ini utama sekali. Rasulullah saja tidak pernah meninggalkan, ya, 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar. Ini menunjukkan keutamaan luar biasa Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dijamin semua dosanya diampuni, masih mengerjakan begitu rajinnya 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Saking utamanya. Kalau kita sudah seperti ini kok masih meninggalkan, ya namanya ilmunya tidak berguna yang kita pelajari. Terus Pak. Diriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersolat 4 rakaat sebelum duhur dengan memanjangkan berdiri di dalam ke-4 rakaat itu, serta membaguskan pula rukuk dan sujudnya. Ya, jadi kalau rukuknya betul-betul kayak lurus punggungnya, demikian tatkala sujud juga lurus punggungnya. Jadi lurus artinya lurus seperti orang yang sana nunggu itu lurus. Kakinya itu 2 tumitnya itu berimpit, kemudian ujung jari kakinya, kaki kanan dan kaki kiri itu ditekuk itu, ya. Benar sujud ditempelkan, ya. Setelah tomakninah sempurna, baru dia baca bacaan sujud. Demikian juga tatkala rukuk dan seterusnya. Itu Rasulullah membaguskan karena ini diharapkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak. Antara hadis riwayat Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa beliau Nabi SAW itu bersolat 2 rakaat sebelum duhur, dan hadis-hadis yang lain bahwa dikerjakannya 4 rakaat, sebenarnya tidak ada pertentangan karena masing-masing melihatkan apa yang dilihatnya sendiri-sendiri. Terus Hafidz berkata dalam kitab Al-Fath bahwa sebaiknya kedua macam hadis itu ditafsirkan dalam 2 keadaan, yakni kadang-kadang beliau mengerjakan 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa kedua macam hadis itu dianggap bahwa apabila beliau sedang ada di masjid, maka dikerjakannya yang pendek, yaitu 2 rakaat. Sedang apabila di rumah, dikerjakannya 4 rakaat. Ya, jadi begitulah ya. Jadi penjelasan berikutnya kita bisa baca sendiri. Lanjutkan mengqadha kedua sholat sunnah duhur. Mengqadha kedua sholat sunnah duhur. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW jikalau ketinggalan sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka dikerjakannya sesudah duhur. Ya. Ini penting ya, kalau kita sudah membiasakan ya untuk disiplin sekolah sholat ba'diyah atau qobliyah dan ba'diyah ini, maka sebaiknya kalau kita suatu saat masuk masjid, di situ sudah qamat misalnya, ya maka kita langsung aja ikut berjamaah.
Nah, kita belum sholat qoblal duhur dikerjakan setelah sunat ba'da duhur, sunat lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Jadi berarti setelah sholat duhur itu kita sholat 6 rakaat. Itu kalau ketinggalan, ya, karena bisa diganti di sana. Terus, Pak. Ibnu Majah meriwayatkan pula dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW itu apabila ketinggalan salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, maka dikerjakannya sesudah mengerjakan sholat 2 rakaat sehabis duhur. Iya, terus? Perlu diketahui bahwa sholat-sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu itu waktunya terus berlangsung sampai habisnya waktu sholat fardu yang bersangkutan. Uraian Jadi, di Pak, atas ya. Monggo terus. Uraian di atas itu adalah yang berkenaan dengan qada sholat sunnah rawatib qobliyah atau sebelum fardu. Adapun yang berkenaan dengan qada sholat rawatib ba'diyah sesudah fardu, maka dapatlah dikemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, katanya. Ya. Jadi begini, kalau qobliyah tadi ya sudah jelas ya kita kerjakan setelah sholat duhur. Bagaimana kalau sholat yang dikerjakan tadi ba'diyah? Jadi misalnya ba'diyahnya nggak nutup kita, misalnya sholat ketinggalan sepur atau apa ya, kita naik kendaraan, mungkin ya mau pergi kemana sajalah ditinggal. Kalau kita sholat ba'diyah, maka bisa nanti dikerjakan setelah sholat berikutnya, ya. Maka terus gini, baca hadisnya, Pak. Rasulullah SAW bersalat duhur, kemudian kedatangan harta. Maka beliau pun duduk membagi-bagikan harta itu, sehingga terdengarlah suara muadzin untuk sholat asar. Kemudian beliau mengerjakan sholat asar, dan setelah selesai, lalu kembali ke rumahku. Karena hari itu adalah gilirannya di tempatku. Rasulullah SAW terus bersalat 2 rakaat yang ringan sekali. Maka saya pun bertanya, sholat apakah 2 rakaat tadi, wahai Rasulullah? Apakah Anda menerima perintah baru? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, ini hanya sebagai ganti ke 2 rakaat yang biasa saya kerjakan sesudah duhur. Tadi saya sedang sibuk membagi harta, sampai datanglah waktu asar. Maka saya tidak suka meninggalkan 2 rakaat tadi. Ya, jadi Rasulullah itu padahal setelah sholat asar kan tidak boleh sholat. Nah ini ternyata Rasulullah sholat. Nah sholatnya itu bukan sholat ba'da asar, tapi dia sholat duhur. Tadi ba'da duhur yang tidak sempat dikerjakan karena dia membagi harta. Tatkala harta ghanimah datang, tentunya yang bagi Rasulullah. Sedang Rasulullah belum sholat ba'diyah. Langsung dibagikan kepada para sahabat yang sudah sangat menunggu ya tentang harta yang diterima dari ghanimah ini. Begitu selesai sudah langsung ada adzan asar. Maka Rasulullah selesai sholat asar berjamaah dengan para sahabat. Kemudian setelah pulang, maka untuk kata Ummu Salamah, dia tatkala di situ sholat 2 rakaat yang ringan. Kaget sih Ummu Salamah ini. Karena apa? Rasulullah sendiri melarang sholat setelah sholat asar. Sehingga ditanyakan apakah ada perintah baru. Maka dijawab Nabi tidak ada perintah baru ya. Tetap aja seperti kemarin. Hanya saja saya kerjakan sholat ini. Tadi saya ketinggalan sholatnya. Ya. Sholat duhur ketinggalan. Sehingga dikerjakan. Ba'da duhur itu dikerjakan setelah sholat asar. Dan ini diperbolehkan. Jadi kalau kita suatu saat mengalami kondisi seperti itu juga diperbolehkan. Sunat maghrib, monggo Pak. Sholat sunnah maghrib. Sesudah sholat maghrib, disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sebagaimana tersebut dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi itu sudah ada tadi, hadis-hadisnya sudah disebutkan, di saat menyebutkan 10, 6 dan 8 rakaat untuk duhur. Berikut penjelasannya tadi. Maghrib 2 rakaat sudah disebutkan ya. Surat-surat yang dibaca sekarang. Surat-surat sunnah yang dibaca. Dalam sholat sunnah maghrib itu
disunahkan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun sesudah Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan surat Qul huwallahu ahad dalam rakaat yang kedua. Ya, jadi ternyata hampir semua surat sunnah, baik sunnah fajar, sunnah qobliyah, ba'diyah, itu yang dibaca diutamakan adalah Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad ya, atau surat kelas ini. Maka terus dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud katanya, rasanya tidak dapat saya hitung betapa seringnya saya mendengar Rasulullah SAW dalam kedua rakaat sholat sunnah sesudah sholat maghrib dan kedua rakaat sunnah sebelum fajar membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya, jadi itu sudah dijelaskan pada saat keutamaan sholat fajar dulu ya. Kita lanjut. Demikian pula disunahkan supaya sholat sunnah ini dikerjakan di rumah masing-masing berdasarkan sebuah hadis dari Mahmud bin Ubaid, katanya Rasulullah SAW mendatangi Bani Abdul Ashal. Di sana beliau bersolat maghrib dan terus pula sholat sunnah sesudah maghrib itu. Kemudian beliau bersabda, kerjakanlah kedua rakaat sesudah maghrib ini di rumahmu masing-masing. Ya, jadi sebaiknya karena diperintahkan untuk sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Kenapa? Supaya tidak nampak bahwa kita itu soalim begitu, sholatnya waduh banyak. Nanti ada orang yang memuji sholatnya banyak, kita jadi bangga. Karena kita bangga ini menjadilah luntur pahala yang mestinya kita dapatkan dengan sempurna. Selain itu, monggo Pak. Selain itu, juga ada keterangan yang lain yang menjelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersolat sunnah sesudah maghrib di rumahnya. Ya, tadi hadis pertama yang diriwayatkan Ibnu Umar adalah menerangkan seperti itu. Sunat Isya. Sholat sunnah Isya sudah dijelaskan di muka beberapa hadis yang menerangkan sunnah sholat 2 rakaat sesudah Isya itu. Maka di sini tidak perlu kita ulangi lagi. Jadi sudah ada, kita baru sholat sunat bukan muakkad, monggo Pak. Sholat sunnah bukan muakkad. Uraian yang dibuka itu adalah mengenai sholat sunnah rawatib yang muakkad, yakni diperkuat serta dianjurkan betul-betul melakukannya. Di samping itu, masih ada lagi sunnah rawatib yang sifatnya bukan muakkad. Jadi anjuran mengerjakannya tidaklah begitu diperkuat. Ya, dan jadi, ini perinciannya. 1. 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. Banyak hadis mengenai soal ini, tetapi jadi buah perbincangan hanya karena banyaknya jalan, maka yang sebagian dapat menguatkan yang lain. Di antaranya ada hadis dari Ibnu Umar. Katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Jadi ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hanya saja di sini disebutkan banyak ulama-ulama fikih atau ahli hadis itu yang mempermasalahkan tentang kekuatan hadis yang tersebut. Karena hadis-hadis itu tidak luput dari celah. Jadi hadisnya sehingga jatuh kepada dhaif hadis itu. Jadi tidak sahih. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu tidak sahih. Namun karena banyak jalan, ya dianggapnya lah oleh sebagian ulama yang lain, hadisnya itu akan naik derajatnya 1 tingkat menjadi hasan li ghairi. Ya, karena hadis dhaif yang dibangun oleh banyak sekali riwayat, maka naik derajatnya hasan li ghairi. Hasan karena yang bantuan yang lain. Sehingga boleh kita mengamalkannya. Ya. Seperti sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan senantiasa memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, hadisnya itu sebenarnya hadis yang tidak sahih, tetapi oleh karena mungkin riwayatnya banyak, jalurnya akan dijadikan itu sebagai landasan, boleh diamalkan. Terus Pak. Oleh Imam Tirmidzi dianggap sebagai hadis hasan.
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dianggapnya sebagai hadis sahih. Demikian pula oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi bukan Bukhari Muslim yang memberikan label itu Hasan dan seterusnya. Karena di sini adalah ulama-ulama seperti Ibnu Hibban, ya, kemudian Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya di sini, kalau mensokikan itu belum tentu diterima oleh ulama hadis yang lain bahwa hadis itu sahih, gitu, ya. Inilah belajar ilmu hadis tentang begitu modelnya. Terus, Pak. Hadis yang lain ialah menerangkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Pada tiap-tiap 2 rakaat, beliau membaca salam untuk malaikat muqarrabin, para nabi, dan semua yang mengikutinya dari kaum muslimin dan muslimat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Yang menganggapnya sebagai hadis yang hasan. Jadi dianggap saja hasan, ya. Tapi sebelum asar itu hadisnya semuanya sebenarnya adalah dhaif, tapi karena banyak yang meriwayatkan jadinya hasan. Adapun menyingkat, ya, monggo Pak. Adapun menyingkat sunnah sebelum asar itu menjadi 2 rakaat saja, maka dalilnya ialah umumnya Nabi SAW yang berbunyi di antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Ya, jadi karena ada sholat sunnah, jadi sholat sunnah itu semuanya qobliyah itu selalu ada, ya. Selalu ada, tidak ada, meskipun kita di Madinah atau di Mekah, 2 rakaat sebelumnya itu selalu ada. Jadi tidak ada kalau sholat setelah asar, itu kalau di Madinah tidak ada. Kalau di Mekah tidak masalah. Di Masjidil Haram itu tidak ada sholat yang makruh, ya, boleh sholat kapan saja. Karena di sana adalah ada orang yang tawaf setelah sholat asar tawaf. Nanti selesai tawaf kan sholat, ya, 2 rakaat. Maka untuk di Masjidil Haram itu tidak ada larangan untuk sholat seperti di masjid-masjid yang lain. Terus Pak. 2 rakaat sebelum maghrib. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi SAW bersabda, bersolatlah sebelum maghrib, bersolatlah sebelum maghrib. Dan pada kali ketiga beliau bersabda, bagi siapa yang suka. Beliau bersabda demikian karena khawatir kalau akan dianggap menjadi sunnah muakkad oleh orang-orang. Ya, jadi kan nanti berat. Kalau muakkad kan mereka jadi berat. Jadi siapa kalau mau sholat 2 rakaat sebelum monggo silakan. Maka dari itu kalau kita di masjid kita umpamanya, ya, yang terbiasa tidak ada sholat qoblal maghrib, ya tidak apa-apa. Ya, memang langsung sholat maghrib itu. Hanya saja sholat qobliyah itu sambil menunggu jamaah yang lain supaya jamaah-jamaah itu kumpul, ya, sehingga sholat berjamaah bisa dilakukan dengan banyak orang. Terus Pak. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, katanya, kami bersolat 2 rakaat sebelum maghrib dan Rasulullah SAW melihat perbuatan kami itu, tetapi tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya. Hafiz berkata dalam kitab Al-Fath bahwa dalil-dalil yang tersebut itu adalah menunjukkan keutamaan, meringankan sunnah sebelum maghrib tadi, sebagaimana juga sholat sunnah fajar. Iya, ya, itulah sementara yang bisa dibahas pada hari ini. Baiklah, ya, kita tutup dulu, ya. Kemudian tanya jawab bagi mereka yang ingin melanjutkan tanya jawab, monggo nanti ada sesi ketiga. Monggo saya kembalikan kepada Pak Azwar.